Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Aisyah dengan NPM 211705136 dari kelas B. Dalam video ini bertujuan untuk memenuhi tugas 2 pengantar organisasi komputer saya dalam menjawab pertanyaan yang telah diberikan Pak Febi di minggu pertemuan sebelumnya. Dalam video ini terdapat dua problem yang akan dibahas. Untuk yang pertama, bagaimana komputer menyimpan huruf atau karakter dari keyboard dan menampilkannya di layar. Jadi di sini ada step in how computer accept input from keyboard. Untuk langkah yang pertama yaitu ada key has been pressed. Maksud dari langkah pertama ini, ketika kita menekan tombol di keyboard, maka setiap kunci pasti memiliki kode di dalamnya, dan di sini proses akan dimulai. Untuk yang kedua yaitu store the key. Maksud langkah kedua ini, sebuah tiny chip yang disebut dengan keyboard controller di situ akan mengambil tindakan, yaitu kunci yang telah ditekan akan disimpan di dalam memori yang disebut dengan keyboard buffer. Sebuah keyboard buffer gunanya untuk memegang data sehingga dapat diproses. Untuk langkah ketiga yaitu notify the system software. Maksud langkah ketiga ini, keyboard controller akan meminta sistem software untuk membaca kode dari keyboard buffer. Untuk langkah yang keempat yaitu read from buffer. Maksud dari langkah keempat ini, sistem software ketika sudah sesuai maka kode akan dibaca yang dari buffer tadi. Untuk langkah kelima yaitu send to CPU. Maksud dari langkah kelima ini, setelah sistem software membaca kode dari keyboard buffer, selanjutnya kode tersebut akan dikirim ke CPU untuk dilakukan proses lebih lanjut. Untuk langkah yang terakhir yaitu clear buffer. Maksud dari langkah ke-6 ini, setelah kode yang sudah dibaca di software selanjutnya akan dihapus dari barisan keyboard buffer. Untuk kesimpulan problem pertama ini, jadi proses-proses tersebut dilakukan di CPU sehingga inputan yang masuk dari keyboard akan diubah dalam bentuk ASCII. ASCII adalah kode yang dipahami oleh komputer. Maka ketika ingin ditampilkan di layar, CPU akan melakukan proses, yaitu merubah kode tersebut menjadi kode yang bisa kita atau manusia pahami. Selanjutnya, apa perbedaan arsitektur komputer dengan organisasi komputer? Untuk problem kedua ini ada definisi dan contoh dari arsitektur komputer dan organisasi komputer. Untuk arsitektur komputer adalah atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya yaitu set instruksi, aritmetika yang dipergunakan, teknik pengalamatan, serta mekanisme I/O. Selanjutnya ada definisi dan contoh dari organisasi komputer, yaitu bagian yang terkait dengan erat dengan unit-unit operasional. Contohnya yaitu teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Di sini ada definisi lain dari arsitektur komputer dengan organisasi komputer. Definisi lain dari arsitektur komputer adalah suatu ilmu atau seni yang mempelajari tentang cara untuk menghubungkan komponen hardware agar mampu menciptakan komputer yang dapat memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, serta target biaya. Selanjutnya ada definisi lain dari organisasi komputer, yaitu seluruh rangkaian dari komponen-komponen fungsional atau pelaksana yang telah interkoneksi dengan komponen penyusun pada sistem komputer sebagai wujud implementasi dari aspek arsitekturnya. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.